Uang digital alias cryptocurrency khususnya Bitcoin ya, ini belakangan semakin hangat diperbincangkan. Sebagai nenek moyang aset kripto, Bitcoin saat ini jadi pusat perhatian seluruh dunia. Ada sebagian pihak, termasuk juga orang terkaya di dunia, pengusaha, investor-investor global itu memandang prospek Bitcoin ke depannya itu sangat cerah, tapi nggak sedikit juga pihak yang pesimistis justru bahkan meramal bagaimana ke depannya tuh gelap banget nasib Bitcoin gitu ya. Jadi sekarang semuanya tuh seakan-akan lagi bertaruh. Seperti apa sih masa depan Bitcoin nantinya, kita akan bahas bersama. Nah, Bitcoin ini memang semakin menggoda setelah sejumlah tokoh ternama secara terang-terangan itu memuja aset ini ya. Misalnya ada Elon Musk yang kita tahu ini adalah orang terkaya di dunia sekaligus CEO raksasa teknologi atau raksasa kendaraan listrik Tesla. Nah, Elon Musk ini menjadi salah satu tokoh fenomenal yang kontribusinya sangat besar terhadap melesatnya harga Bitcoin belakangan ini, karena hanya dengan beberapa tweet aja di akun Twitter pribadinya yang memang menggambarkan seberapa optimis si Elon Musk terhadap prospek Bitcoin, dia berhasil menarik ribuan followersnya ya untuk berbondong-bondong membeli Bitcoin. Dan tidak hanya itu juga, Elon Musk bahkan membuat keputusan yang sangat mengejutkan, yaitu mengubah sebagian kas Tesla dalam bentuk tunai ke dalam bentuk Bitcoin, kemudian memungkinkan juga konsumen-konsumennya nanti untuk membeli produk-produk Tesla dengan Bitcoin. Jadi semua keputusannya ini memang berdasarkan pandangan Elon Musk terhadap Bitcoin dan cryptocurrency secara umum gitu ya, yang diyakini akan menjadi mata uang masa depan. Itu menurut Elon Musk. Tapi akhir pekan kemarin Elon Musk juga sempat nge-tweet nih tentang harga Bitcoin dan beberapa cryptocurrency yang menurutnya saat ini sudah terlalu tinggi. Ini juga jadi salah satu faktor dan sentimen yang akhirnya membuat harga Bitcoin ambrol ya, kalau kita lihat beberapa hari ini. Nah, bukan cuma Elon Musk saja, sejumlah pengusaha kemudian juga investor lain ini juga percaya bahwa masa depan Bitcoin ini sangat cerah. Salah satunya adalah Cameron dan Tyler Winklevoss ya. Ini adalah saudara kembar yang mendirikan Winklevoss Capital Management dan Gemini Cryptocurrency Exchange. Jadi Winklevoss Twin ini adalah senior investor di sejumlah cryptocurrency dan mereka diyakini jadi orang pertama yang mencapai status miliarder dengan berinvestasi Bitcoin ya. Jadi menurut Winklevoss ini, Bitcoin ini akan jadi aset dengan kinerja terbaik setidaknya dalam satu dekade ini, dan Winklevoss bahkan yakin kalau harga Bitcoin itu bisa sampai di $500.000 Amerika Serikat. Artinya kalau dirupiahkan bisa sampai 7 miliar rupiah gitu ya. Nah, mereka juga menyebut ini akan menjadi emas 2.0 atau malah mengancam masa depan emas nantinya, karena baru-baru ini juga Cameron Winklevoss sempat nge-tweet juga mengomentari melesatnya harga Bitcoin dan menyebut Bitcoin sudah menelan emas hidup-hidup gitu ya. Selain itu ada juga nih investor lainnya yang pro terhadap Bitcoin, yaitu Michael Novogratz ya. Jadi Michael Novogratz ini merupakan founder dan CEO dari Galaxy Investment Partner atau Galaxy Investment Holding, dan Michael ini berhasil mengumpulkan ratusan juta dolar juga, bahkan membeli jet pribadinya. Dia cerita dari hasil investasi Bitcoinnya itu, dan dia juga sempat mengapresiasi aksi Tesla yang waktu itu memborong Bitcoin dan menjadikannya alat transaksi, karena menurut Michael aksi itu menunjukkan nih kepada konsumennya bahwa Tesla adalah perusahaan yang memahami kemana nanti arah dunia ke depannya gitu ya. Tentu saja nggak semua orang punya pandangan yang sama dengan mereka gitu ya, dan banyak juga pengusaha atau investor global yang nggak sependapat nih. Artinya justru malah pesimistis gitu sama masa depan Bitcoin ya. Ada investor ternama di dunia sekelas Warren Buffett itu bahkan secara terang-terangan menyebut sama sekali tidak menyukai Bitcoin atau juga cryptocurrency yang lainnya ya. Dan Warren Buffett punya alasan-alasan yang kredibel gitu, yang memang penting gitu. Yang pertama adalah Bitcoin menurutnya masih sangat spekulatif dan tidak menghasilkan apapun ya yang kelihatan nyata gitu. Jadi seperti alat judi saja ibaratnya. Selain itu menurut Warren Buffett juga Bitcoin ini penuh dengan aktivitas kriminal dan kejahatan-kejahatan. Dan ini juga disampaikan oleh teman sekelasnya gitu ya, bukan teman sekelasnya sih, maksudnya partnernya juga, sesama pengusaha juga gitu ya. Ini disampaikan oleh pendiri
dari Microsoft yaitu Bill Gates. Jadi dalam wawancara dengan CNBC International di pekan lalu yang terbaru nih, Bill Gates mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak punya posisi apapun di Bitcoin, baik itu di jangka panjang ataupun jangka pendek gitu. Jadi nggak tertarik gitu buat invest di Bitcoin. Bukan cuma mereka berdua aja, ada juga salah satu crazy rich India, ini sering disebut Warren Buffett-nya India, namanya adalah Rakesh Jhunjhunwala, yang juga sangat mendukung pemboikotan aset kripto termasuk Bitcoin dan percaya kalau Bitcoin itu akan berakibat buruk nantinya bagi investor-investor. Karena Rakesh juga menyebut akan ada dampak seperti mabuk gitu yang diakibatkan oleh Bitcoin, dan bisa-bisa mabuk Bitcoin ini lebih buruk lagi daripada dampak mabuk yang sebenarnya ya. Untuk itu Rakesh meminta pemerintah India supaya melarang deh penggunaan Bitcoin dan justru harusnya fokus aja menciptakan rupiah digital yang memang diatur di bawah naungan bank sentral seperti yang ada di China gitu ya. Nah, seperti apa sih sebetulnya tren harga Bitcoin selama ini? Kita lihat di slide berikutnya. Jadi dilihat dalam setahun terakhir begitu ya, harga Bitcoin ini sudah naik kira-kira itu lebih dari 400%. Jadi kalau Anda investor Bitcoin dari tahun lalu kira-kira udah dapat 400% nih keuntungannya ya. Dari sekitar masih 9 ribuan dolar per satu koinnya sampai sekarang ada di level 50 ribuan dolar AS per koinnya ya. Kenaikan signifikan harga Bitcoin ini juga setidaknya memang terjadi kira-kira dari awal tahun ya, karena memang banyak yang mempromosikannya dalam tanda kutip, termasuk juga tadi Elon Musk, dan di awal Januari waktu itu sempat tembus di level 40 ribu tapi kemudian turun sedikit gitu ya, ke anjlok sampai ke level 30 ribuan, kemudian naik lagi melesat. Waktu itu hampir di 60 ribu dolar Amerika Serikat, di 58 ribuan dolar ya. Tapi ternyata nih kalau dilihat di seminggu terakhir aja yang grafiknya menurun ini, jadi harga Bitcoin itu lagi dalam tren negatif. Sudah minus atau ambrol sekitar 10,46%. Jadi memang kesimpulannya pergerakan harga Bitcoin ini bisa bikin jantungan ya, apalagi buat pemain-pemain baru. Dalam sehari kayak 2 hari lalu aja itu bisa turun sampai puluhan persen, artinya bisa untung atau bisa rugi juga gitu ya, sampai ratusan juta rupiah. Jadi nggak main-main kalau Anda memutuskan untuk investasi di Bitcoin. Nah, menurut kalangan-kalangan yang optimistis tadi, harga Bitcoin dalam jangka panjang itu masih sangat mungkin terbang tinggi ya. Dan suatu hari nanti dipercaya bisa sampai 1 juta dolar Amerika Serikat. Berarti kalau dirupiahkan itu bisa sekitar 14 miliar rupiah. Ini pasti kalau ngelihat angka ininya aja udah ngiler banget gitu ya. Tapi banyak juga nih yang memprediksi justru akan terjadi sebaliknya. Termasuk Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen ini juga mewanti-wanti investor tentang ketidakstabilan harga Bitcoin ini. Dan Yellen juga khawatir tentang potensi kerugian yang bisa diderita oleh investor ya. Sejauh ini ada juga komentar yang paling pedas, ini dilontarkan oleh profesor ekonomi yaitu Nouriel Roubini atau yang kita kenal dengan Dr. Doom. Dr. Doom ini menyebut sistem moneter zaman batu aja bahkan masih lebih baik gitu dari Bitcoin. Nah, tidak jarang juga yang memprediksi Bitcoin ini ke depannya akan seperti fenomena tulip mania yang terjadi di Belanda. Apa sih yang terjadi waktu itu? Buat yang belum tahu, kita bahas sedikit gambarannya ya. Jadi waktu itu tahun 1636 di Belanda itu semuanya orang-orang gitu ya, menurut laporan tahun 1841 oleh penulis Skotlandia Charles Mackay, seluruh masyarakat di Belanda itu katanya tergila-gila nih pada tulip-tulip eksotis, cantik-cantik gitu ya. Jadi ketika harganya mulai kelihatan naik, orang-orang juga mulai terseret dalam demam spekulatif, mirip seperti yang terjadi di Bitcoin saat ini. Jadi bisa menghabiskan gaji 1 tahun cuma buat beli umbi langka ini dengan harapan bisa menjualnya lagi untuk dapat keuntungan sebesar-besarnya ya. Sampai akhirnya muncul saat itu bursa berjangka tulip. Dan waktu itu Mackay juga menjuluki fenomena ini, disebutlah namanya tulip mania. Jadi ramai-ramai membeli tulip. Nah, harga tulip saat itu dari tahun 1636 sampai dengan Februari 1637 itu kan tahun 1637 naiknya signifikan banget gitu ya. Bahkan harga tulip saat itu kalau dibandingkan dengan gaji para pekerja terampil atau bahkan rumah itu jauh lebih tinggi harga tulip. Kan agak nggak masuk akal gitu ya. Nah, celakanya di bulan Februari tahun 1637 saat itu ada fenomena wabah
Pest di kota Belanda. Nah, disitulah tulip mania akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir ya. Harga kontraknya langsung jatuh, betul-betul tidak berharga lagi tulip dan tidak ada lagi yang mau berdagang tulip juga karena akhirnya rugi-rugi juga gitu ya. Ini yang dikhawatirkan terjadi pada fenomena Bitcoin gitu ya. Jadi menurut kalangan yang optimistis memang bisa sampai tinggi banget, tapi menurut yang pesimistis termasuk juga tadi tokoh-tokoh penting dari luar negeri gitu ya menyebut sepertinya akan ada sesuatu yang mengkhawatirkan yang terjadi di masa depan terkait dengan Bitcoin ini. Jadi keputusannya apakah Anda mau investasi Bitcoin atau tidak, balik lagi ya, sesuai nggak sih sebetulnya dengan profil resikonya. Kemudian juga pastikan kalau Anda sudah masuk ke satu instrumen investasi yang jelas ada istilah high risk, high return ya, begitu juga dengan Bitcoin.